Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diajeng Nadia Muslimah Putri Armanjaya dengan NIM 186300065. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori asam dan basa. Pada teori asam dan basa, sebenarnya ada 7 teori yang menjabarkan mengenai asam dan basa. Namun, pada kesempatan kali ini, saya hanya akan membahas 3 di antaranya yang paling umum, yaitu teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, dan teori Lewis. Yang pertama mengenai teori Arrhenius. Teori Arrhenius dipakai untuk asam dan basa dalam larutan, yakni netralisasi. Jadi ketika asam dan basa itu direaksikan akan membentuk garam dan air. Kation atau ion positif berasal dari basa dan anion atau ion negatif berasal dari asam. Sedangkan garam adalah senyawa yang dapat melepas ion positif yang bukan H+, dan dapat melepas ion negatif yang bukan OH-. Contohnya yakni NaCl, NaCl, dan MgCl2. Dalam teori Arrhenius dijelaskan bahwa asam merupakan senyawa yang melepaskan H+ dan basa adalah senyawa yang melepaskan OH-. Dalam contoh yakni ketika asam direaksikan dengan air akan membentuk H+, dan basa ketika direaksikan dengan air akan membentuk OH-, seperti contoh di bawah ini. Kemudian asam Arrhenius. Asam Arrhenius yakni senyawa penghasil H+ dan basa Arrhenius yakni senyawa penghasil OH-. Contohnya disebutkan ketika HCl direaksikan dengan H2O akan membentuk H3O+ atau ion hidronium dalam air dan Cl-. Nah, tadi dikatakan bahwa asam Arrhenius menghasilkan H+. Nah, di sini H+ yang didapatkan itu dari HCl, kemudian dia berikatan dengan H3O+ dengan ikatan kovalen koordinasi yang akan nanti dijelaskan di akhir. Nah, dan Cl- garamnya begitu. Kemudian basa Arrhenius menghasilkan senyawa OH- ketika NH3 atau amonia direaksikan dengan air akan menghasilkan NH4+ dan OH-. Nah, senyawa OH- yang dihasilkan itu ada di produk ya, didapatkan dari sini H2O, tapi ini H1H dari H2O itu berikatan dengan NH4+, yakni garamnya, gitu. Kedua, yakni teori Bronsted-Lowry. Teori ini lebih luas daripada teori Arrhenius, di mana Bronsted-Lowry itu mendefinisikan bahwa asam merupakan pendonor proton dan basa merupakan aseptor proton. Teori ini tidak hanya berlaku untuk larutan, tetapi juga bisa untuk molekul, ion, dan gas. Nah, ini contohnya ya, dikatakan bahwa asam Bronsted merupakan pendonor dan basa Bronsted merupakan aseptor, di mana jika NH3 direaksikan dengan H2O akan membentuk NH4+ dan OH-. Sudah diketahui kan, seperti contoh sebelumnya. Namun, bedanya Arrhenius dan Bronsted itu dia mengklasifikasikan berdasarkan pasangan terkonjugatnya. Kita mengetahui bahwa NH3 itu merupakan basa dan H2O dikategorikan sebagai asam. Sehingga NH4+ merupakan pasangan asam terkonjugasi dari basa NH3 dan OH- merupakan pasangan basa terkonjugasi dari asam H2O, begitu. Kemudian contoh kedua yakni ada H2O direaksikan dengan HCl direaksikan dengan H2O menghasilkan H3O+ plus Cl-. Nah, aseptor proton ini berasal, jadi dia memberikan protonnya itu kepada H3O+ dan mendonorkan protonnya HCl ini menjadi Cl- gitu. Sehingga dihasilkan hidronium ion. Nah, kemudian ini adalah pasangan asam dan basa konjugasi. Di sini ada contoh HCO3- sebagai basa direaksikan dengan H2O sebagai HCO3- sebagai asam direaksikan dengan H2O sebagai basa.
kemudian menghasilkan H3O+ atau hidronium ion tadi sebagai asam dan CO32+ sebagai basa. Nah, di sini pengertiannya yakni HCO3- sebagai asam merupakan pasangan terkonjugasi dari CO32- sebagai basa. Dan sebaliknya, H2O sebagai basa merupakan pasangan terkonjugasi dari H3O+ sebagai asam. Nah, teori yang terakhir atau teori yang ketiga yakni asam basa Lewis. Dalam asam basa Lewis ini sama-sama menggunakan aseptor dan proton, aseptor dan donor, namun dia mengaseptorkan atau memberikan pasangan elektron. Nah, jadi di asam itu partikel asam yang dapat menerima pasangan elektron dari partikel lain, sedangkan basa suatu partikel yang dapat memberikan pasangan elektron kepada partikel lain. Teori Lewis lebih umum daripada teori Arrhenius dan Bronsted. Asam Lewis adalah senyawa aseptor pasangan elektron dari atom lain untuk membentuk ikatan baru, sedangkan basa Lewis adalah senyawa pendonor pasangan elektron untuk membentuk ikatan baru. Asam dan basa Lewis. Ikatan kimia baru dibentuk dengan menggunakan pasangan elektron dari basa Lewis. Ikatan kimia yang tersebut umumnya ikatan kimia kovalen koordinasi. Contohnya dari pembentukan ion hidronium dari H2O plus H+. Nah, disebutkan tadi bahwa acid itu adalah aseptor atau memberikan, sedangkan basa itu donor atau yang menerima. Jadi, asam di sini H+ yang bertindak sebagai asam itu memberikan pasangan elektronnya. Mohon maaf saya salah. Jadi di sini basa atau H2O yang bertindak sebagai basa itu memberikan pasangan elektron bebasnya kepada H+. Nah, sehingga terjadilah H3O+. Sehingga terjadilah reaksi yang menghasilkan ion H3O+ atau hidronium itu sendiri. Nah, dan kesimpulan dari 3 model asam basa Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis yakni Arrhenius itu menghasilkan di sini dalam ranahnya masing-masing, yakni asam menghasilkan H+ dan basa menghasilkan OH-. Kemudian Bronsted Lowry itu donor aseptor, tapi bukan donor aseptor seperti pada Lewis, yakni pasangan elektron. Namun di Bronsted itu donor aseptor proton. Jadi jika asam itu mendonorkan proton dan jika basa itu mendonorkan aseptor. Mendonorkan proton maksud saya, maaf. Menerima atau aseptor proton. Kemudian di Lewis itu donor aseptor juga, cuman dia itu teori ini itu mendonorkan dan mengaseptorkan pasangan elektron dari partikel lain. Apabila di asam bertindak sebagai aseptor pasangan elektron dan di basa bertindak sebagai donor pasangan elektron. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.